Bab 53. Mulai mencuri perhatian Oma Maria, pelan-pelan, Mas Neo menghentikan menyendok nasi goreng ke mulutnya. Mau, Aruna menggeleng. Pelan-pelan aja makannya, entar kamu tersedak. Baru selesai Aruna mengatakan kalimat itu, Neo sudah tersedak. Aruna berdiri lalu mengangkat satu tangan Neo, walau bingung dia ikuti juga. Setelah itu Aruna memberikan air mineral. Minum pelan-pelan, pintanya. Aruna membantu Neo minum, lalu meletakkan ke atas meja. Udah mendingan, kepala Neo mengangguk. Tadi kamu ngapain? Untuk bertanya yang barusan Aruna lakukan padanya. Itu cara kalau kamu lagi tersedak, jangan langsung minum air, yang ada bisa memancing buat hal lain, biarkan tersedaknya hilang dulu baru minum. Jelasnya lalu duduk di depan suaminya yang tengah makan. Neo mengangguk saja, lalu menyuapkan kembali nasi goreng itu ke mulutnya. Jessie yang mengintip interaksi mereka hanya bisa tersenyum-senyum. Mengintip interaksi anak menantunya salah satu hobi Jessie baru-baru ini, mengalahkan kegemarannya menonton drakor. Itu yang namanya Aruna, Jessie memalingkan wajahnya, lalu matanya melotot. Bersama dengan itu mamanya juga ikut mengintip. Mama, ucap Jessie tergagap. Oh, itu istri Neo, nggak berkelas banget. Tanpa peduli dengan Jessie, Maria langsung menghampiri Aruna dan Neo. Kamu yang namanya Aruna? Tanyanya dengan sinis. Aruna langsung berdiri. Oma, sapanya ramah, sedangkan wanita itu menatapnya penuh selidik. Manik Maria memindai tubuh Aruna dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu kelas berapa? Masih dengan nada yang seperti tadi, sinis dan jutek. Kelas 12, Oma. Aku bukan omamu, jadi panggil aku Nyonya Besar. Maria menarik tangan Aruna. Ikut aku, Neo yang belum selesai makan menahan tangan omanya. Mau dibawa kemana? Dia istri aku, Oma. Diam kamu, Aruna menurut kemanapun tangannya ditarik Maria. Mereka tiba di tepi kolam. Aruna pikir dia akan disuruh membersihkan kolam seluas lapangan bola voli itu, atau dia akan diceburkan ke dalam kolam, karena dia tidak mau menuruti permintaan wanita yang Aruna yakini wanita kesayangan sang Oma. Nyonya Besar, kita mau ngapain? Cari ubanku. Aruna mengerjapkan matanya beberapa kali. Cari uban? Dia sedang tidak salah kan? Atau dia sedang dipermainkan oleh nenek tua ini? Nggak mau kamu, mau. Nyonya, mau di mana? Maria menunjuk ke arah kursi kayu tempat bersantai itu. Maria berjalan lebih dahulu lalu diikuti Aruna. Duduk kamu, perintahnya. Aruna duduk, lalu Maria berbaring di atas pahanya. Maria membuka sanggulnya dan Aruna mulai mencari uban pada rambut hitam itu. Rambut Nyonya Besar bagus, hitamnya pekat, puji Aruna. Iya dong, aku selalu memakai perawatan yang alami, makanya masih sehat. Emang kayak anak-anak zaman sekarang, rambut rusak karena pakai produk ini dan itu, balas Maria dengan sedikit meninggi. Ini Nyonya Besar pakai minyak kelapa? Maria mendongak menatap wajah Aruna yang berada di tas kepala-kepalanya. Kamu tahu, Aruna mengangguk. Mendiang ibu suka ajarkan itu, tapi dulu sih rambutku sering dipakein itu. Setelah itu enggak lagi, sekarang pakai vitamin biasa aja. Kapan ibumu meninggal? Tanya Maria penasaran. Aruna cukup nyambung saat diajak bicara. Dan entah mengapa Maria merasa nyambung dan nyaman. Walau dia belum sepenuhnya suka. Kesan pertama yang Aruna tunjukkan cukup baik di matanya. Belum lama, bapak dan ibu meninggal di tempat. Tabrak lari, katanya lagi. Maria merinding. Pelakunya udah ketangkap, udah. Tapi kayaknya bukan beliau deh pelakunya, Nyonya. Dia orang yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan. Tapi aku yakin suatu saat pelakunya akan ketemu kok. Kamu percaya diri sekali. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tidur, Nyonya Besar. Dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Maria terdiam cukup lama. Jujur saja, jika dia tidak membawa Leoni ke rumah anaknya dan meminta Neo menikahi wanita itu, maka Maria akan sangat senang menerima Aruna jadi cucu menantunya. Sebenarnya bukan dari mana dia berasal,
tapi lebih kepada sikap perilaku yang ditunjukkan. Tangan Aruna masih berkeliaran mencari uban wanita itu. Sesekali Aruna menarik uban, dan tangan Maria langsung menggaruk bekas Aruna cabut tadi. Cari terus, aku nggak tahan gatal. Aruna mengangguk, dengan sabar dia mencarinya, bahkan Maria sudah tidur di pangkuannya. Neo menghampiri Aruna. Belum selesai, tanyanya tak tega Aruna bahkan belum sempat istirahat setelah 11 jam dalam perjalanan. Dan saat ini harus bekerja karena ulah omanya. Udah, tapi oma tidur. Gimana dong? Neo berdiri di samping sang oma. Aku gendong oma, kamu bantu buka pintu. Ya, kalau oma kebangun gimana? Mas, udah, biar jadi urusanku. Aruna mengangguk, dia juga lelah. Setelah ini dia mau tidur. Neo menggendong sang oma, dan Aruna mengekorinya. Lalu Aruna membuka pintu kamar yang dihuni Maria. Saat Neo merebahkan sang oma di atas kasur, lalu Aruna menyelimutinya. Lalu Neo keluar dari kamar dan Aruna buru-buru mengekorinya. Saat tiba di depan pintu kamar sang oma, Neo menatap Aruna sebentar. Mau aku gendong kayak ke oma tadi? Aruna melotot. Enggak. Namun sayang, Neo tidak menerima bantahan, dan secepat kilat Aruna sudah berada di dalam gendongannya, lalu membawanya ke kamar mereka. Berat kamu, omelnya saat mereka tiba di dalam kamar, dan setelah Neo melemparkan Aruna begitu saja ke atas tempat tidur. Kalau nggak niat gendong, jangan gendong aku. Protes Aruna sembari mengusap bokongnya. Akting, jawab Neo santai. Asteris akting, buat ditunjukin ke siapa, Mama? Neo menggeleng. Leoni sedari tadi ngintipin kita terus, biar dia panas. Aruna mengembuskan napas sebal, lalu memiringkan tubuhnya, memunggungi Neo. Baru saja dia hampir melayang, lalu dijatuhkan begitu saja. Mana dia lupa membawa parasut, ya pas dia jatuh, langsung terjungkal di tanah. Begitulah istilahnya perasaan Aruna saat ini. Lagi-lagi tidak ada ketulusan dari sang suami. Di luar sana, Jesse menepuk pundak Leoni. Kamu lihat sendiri kan, gimana Neo memperlakukan Aruna. Mereka itu sepasang kekasih yang saling mencintai. Jangan masuk lagi ke dalam kehidupan mereka. Tidak ada istilah pelakor dalam keluarga kami, ucap Jesse dengan serius. Leoni menunduk. Saat Jesse menghilang dari pandangannya, dia mengepal tangannya. Gagal dong aku jadi orang kaya, umpatnya dalam hati. Memang tujuan Leoni mendekati dan mencari simpati Maria hanya untuk menjadi orang kaya. Dia sudah bosan hidup susah, makanya dia mengikuti Maria kemanapun. Walau sebenarnya dia tidak pernah tahan dengan kecerewetan Mara. Masih dia tahan. Dia harus bertahan sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Sebentar lagi, aku akan jadi nyonya di rumah ini. Lihat saja, aku akan paksa Oma untuk menikahi aku dengan pria sombong itu. Setelah aku mendapatkan semuanya, akan aku usir kalian semua. Apa yang kau lakukan di sini? Tegur Mario yang baru pulang kerja. Om. Bersambung.